Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sonsemok Film. Di video kali ini saya telah merangkum sebuah alur cerita film berjudul Sword of Destiny. Film ini itu menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang anak pembuat pedang terbaik di dunia, sekaligus pemilik pedang terkuat, di mana sang ayah harus tewas di tangan jenderal kerajaan saat membuat pedang tersebut. Hingga semua teman-temannya juga harus meregang nyawa ketika menemaninya menjalankan sebuah misi. So, bagaimanakah cerita selengkapnya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan kalau sudah silahkan duduk yang manis dan selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pembuat pedang terbaik di dunia yang bernama Meng Yexi, di mana Meng Yexi ini diperintahkan untuk membuat sebuah pedang terbaik oleh kaisar. Dan pedang itu diberi nama Hong Huan atau berarti pedang cahaya. Akan tetapi, seorang jenderal yang bernama Yao Huan ternyata telah berkhianat kepada kerajaan. Yao Huan berambisi untuk merebut tahta kekaisaran dan juga merebut pedang Hong Huan ini. Di sisi lain, sang pembuat pedang yaitu Meng Yexi yang telah mencium rencana busuk dari sang jenderal, ia kemudian membuat pedang kedua yang lebih sakti dari pedang Hong Huan. Dan pedang ini diberi sebuah nama yaitu pedang Cheng Yin. Namun, sebuah malapetaka datang sebelum pedang Cheng Yin selesai dibuat, atau lebih tepatnya tahap terakhir, yaitu menajamkannya karena masih tumpul. Di hari itu sebelum pedang Hong Huan diambil oleh sang kaisar, Jenderal Yao Huan mendatangi rumah Meng Yexi untuk mendahului mengambil pedang Hong Huan. Di sini, Jenderal Yao Huan memerintahkan para pengikutnya untuk menghabisi siapa saja yang berani menghalanginya. Di sisi lain, anak dari sang pembuat pedang berlari dengan begitu ketakutan. Anak itu masuk ke dalam rumah dan menutup rapat-rapat pintu rumahnya, dan segera menemui ayahnya yang sedang berusaha menyelesaikan pedang Cheng Yin. Mengetahui jika jenderal telah datang sementara pedang Cheng Yin juga belum selesai, ia pun kemudian menimpa pedang dengan darah anaknya sebagai tanda pemilik sah sekaligus pawang dari pedang terbaik tersebut. Sementara itu, di luar rumah terlihat para anak buah dari Jenderal Yao Huan yang berusaha masuk ke dalam rumah Meng Yexi. Mereka membunuh semua orang yang diperintahkan oleh kaisar untuk menjaga pedang Hong Huan. Dengan membawa anaknya sekaligus pedang Cheng Yin yang belum selesai ini, Meng Yexi mencoba pergi dari tempat tersebut. Ia sadar jika nyawanya tidak akan terselamatkan. Ia kemudian menyuruh putranya untuk pergi menyelamatkan diri dengan membawa pedang tersebut atau pedang Cheng Yin. Anak itu pun menangis karena tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Akan tetapi keadaan yang semakin mendesaknya membuat Meng Yexi mendorong anaknya hingga tercebur ke dalam sungai. Bersamaan dengan hal itu, Jenderal Yao Huan yang berhasil mengejarnya langsung menusukkan pedang ke tubuh Meng Yexi. Dan akhirnya Meng Yexi pun tewas di hadapan sang anak. Sementara sang anak yang hanya bisa menangis menyaksikan ayahnya terkapar, ia pun bertekad suatu hari nanti akan membalaskan dendam ayahnya, karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Cerita kemudian berpindah ke 10 tahun kemudian. Di sebuah kota yang disebut dengan Kota Merah, kini anak dari sang pembuat pedang telah tumbuh menjadi seorang remaja. Dan anak ini bernama Meng Yang. Di sini ia sedang menemui seorang pembuat pedang berniat untuk mengasah pedang Cheng Yin. Akan tetapi si pembuat pedang itu mengatakan bahwa sebanyak apapun uangmu dan sebesar apapun imbalannya, ia tidak akan mampu mengasah pedang tersebut. Lebih baik kau jual saja. Karena memang meskipun waktu telah lewat selama 10 tahun sudah, selama itu juga tidak ada satupun ahli pedang yang sanggup untuk menyelesaikan pedangnya yang masih tumpul. Dengan rasa begitu kecewa, Meng Yang pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Diketahui jika Meng Yang di kota ini tinggal bersama dengan teman-temannya yang rata-rata mereka itu adalah yatim piatu yang menjadi anak jalanan. Mereka pun bekerja apapun hanya untuk dapat makan dan menyambung hidup. Tak jarang mereka semua juga harus menahan lapar karena tidak ada uang untuk sekedar membeli nasi kucing. Sehingga pada suatu hari ada seseorang yang menawari mereka sebuah pekerjaan, yaitu mengawal seorang bangsawan menuju ke ibu kota. Awalnya mereka menolak karena saat itu situasi sedang rawan, terjadi perampokan dan pembantaian di mana-mana, dan tentu pekerjaan tersebut sangatlah membahayakan nyawa mereka. Namun setelah mereka mengetahui jika imbalan dari pekerjaan tersebut adalah segepok emas, ditambah dengan mereka yang selama beberapa hari ini juga belum makan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang penuh dengan resiko tersebut.
Di sini mereka pun diberi uang muka sebesar 1.000 liang emas. Dengan perasaan gembira mereka pun langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan juga kebutuhan lainnya. Mereka juga membagikan rezeki mereka kepada para pengemis yang ada di tempat mereka tinggal. Mereka juga tidak lupa untuk membeli pakaian dan juga kuda. Singkat cerita, mereka pun berangkat untuk mengawal sang bangsawan atau tuan muda menuju ke ibu kota. Sampai pada malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menginap di sebuah penginapan. Di sana, mereka dibuat terkejut saat pemilik penginapan itu memanggil sang bangsawan dengan panggilan yang mulia. Salah satu teman Meng Yang yang bernama Xiao Ye berkata, "Apakah pria itu sebenarnya adalah seorang pangeran dari kerajaan?" Dan ternyata yang dibilang oleh Xiao Ye adalah benar. Karena pemuda itu pun mengakui jika dia sebenarnya adalah putra mahkota dari kerajaan. Di sisi lain, Meng Yang yang mengetahui jika yang dikawalnya adalah putra raja, Meng Yang kemudian berencana untuk membatalkan pengawalannya itu. Karena menurutnya mengawal seorang putra mahkota sama saja dengan mengantarkan nyawa kepada para pemberontak kerajaan. Ditambah dengan masa lalu dari Meng Yang ini yang begitu mengenaskan karena sang ayah dibunuh oleh pihak kerajaan. Rasa balas dendam pun masih begitu berkobar di dalam dirinya. Belum sempat pergi dari penginapan itu, tak lama kemudian mereka diserang oleh orang-orang bertopeng yang berniat untuk membunuh pangeran. Dan mau tidak mau mereka semua pun harus ikut bertarung melawan orang-orang bertopeng tersebut. Akan tetapi, kemampuan dari orang-orang bertopeng ini jauh di atas mereka, hingga mereka pun mulai terlihat terdesak. Di sini kemudian sang pangeran bilang, "Jika kalian ingin membunuhku, bunuhlah aku, akan tetapi jangan kalian sakiti teman-temanku." Kemudian pemimpin dari kelompok bertopeng itu bilang bahwa tidak akan ada yang bisa lolos setelah melawanku. Lalu ia pun terlihat mengayunkan pedangnya untuk membunuh sang pangeran. Akan tetapi Meng Yang berhasil menghadang pria itu dengan pedang Cheng Yin-nya. Setelah mengetahui kekuatan dari pedang Cheng Yin milik Meng Yang ini, pemimpin kelompok bertopeng itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akhirnya Meng Yang dan teman-temannya pun termasuk juga dengan sang pangeran berhasil selamat. Kemudian sang pangeran di sini menjelaskan jika orang tadi yang ingin membunuhnya adalah seorang pembunuh nomor 1 dari Pelangit Putih yang bernama Ji Wuliu. Dia bukanlah tandingan orang-orang biasa seperti kalian, dan maka dari itu sang pangeran menyuruh mereka untuk berhenti mengawalnya. Sang pangeran juga menambahkan jika ia dipanggil ke istana adalah bertujuan untuk mengambil alih tahta kerajaan. Dan untuk orang-orang yang ingin membunuhnya pasti ada maksud dari hal tersebut, tambah sang pangeran. Ia kemudian pergi meninggalkan Meng Yang dan juga teman-teman yang lain. Di sisi lain, Meng Yang mengatakan kepada teman-temannya jika ia akan tetap mengawal pangeran sampai ke kerajaan, meskipun hal tersebut sangatlah berbahaya. Kemudian Meng Yang menyuruh teman-temannya untuk kembali ke Kota Merah. Singkat cerita, Meng Yang dan juga sang pangeran pun melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah perkampungan yang dipenuhi dengan mayat para pemberontak. Lalu sang pangeran menjelaskan jika orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang lebih kejam dari para pemberontak. Di malam harinya saat mereka beristirahat, Meng Yang pun menanyai pangeran, kenapa seorang putra mahkota bisa tinggal di sebuah kota terpencil yaitu Kota Merah. Pangeran pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya dulu menentang ayahnya ketika sang ayah memerintahkan untuk menyita semua senjata di kerajaan. Ayahnya saat itu sangat marah dengan tindakannya hingga ia pun dibuang dan diasingkan di Kota Merah. Tak lama kemudian terlihat teman-temannya yang menyusul Meng Yang. Ia pun marah melihat teman-temannya mengikutinya karena ini adalah sebuah perjalanan yang sangat berbahaya dan pasti akan membahayakan keselamatan dari teman-temannya. Di sisi lain, ternyata Ji Wuliu mengikuti mereka, yang langsung mengejar untuk kembali membunuh sang pangeran. Hingga saat mereka semua terdesak, Pangeran Meng Yang dan juga satu temannya berusaha untuk melarikan diri. Dengan memaksa Meng Yang yang ingin menyelamatkan ketiga temannya yang berhasil ditangkap oleh anak buah dari Ji Wuliu. Dan ketiga temannya pun harus tewas di tempat itu. Sementara Meng Yang dan yang lainnya terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang. Di sini mereka pun akhirnya ditemukan oleh para pemberontak kerajaan. Para pemberontak ini adalah sekumpulan orang yang merasa tertindas oleh kerajaan
yang dipimpin oleh ayah dari sang pangeran ini. Para pemberontak ini yang dipimpin oleh seorang kesatria yang bernama Komandan Cheng, mereka semua meminta pertanggungjawaban dari sang pangeran atas kekejaman dan ketidakadilan ayahnya. Para pemberontak ini pun melampiaskan kemarahan mereka dengan akan membakar sang pangeran. Saat tumpukan kayu itu akan dinyalakan, di sini Meng Yang kemudian angkat bicara dan menjelaskan kepada semua para pemberontak itu bahwa sebenarnya sang pangeran adalah orang baik yang tidak seperti ayahnya. Ia selama ini tidak mengetahui keadaan kerajaan karena dirinya dibuang oleh ayahnya, dan hanya dialah satu-satunya harapan untuk merubah situasi yang kacau dan amburadul ini. Meng Yang pun kemudian mencoba untuk menghalangi orang-orang yang ingin membakar sang pangeran. Tiba-tiba istri dan juga anak dari Komandan Cheng pun ikut berbicara bahwa ia pernah ditolong oleh Meng Yang saat kelaparan di Kota Merah. Dan setelah mendengar hal-hal tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membebaskan sang pangeran. Kemudian sang pangeran berjanji bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, dan merubah keadaan yang sekarang ini menjadi keadaan yang tenang dan aman. Berpindah ke kerajaan, terlihat pemimpin pasukan bertopeng yaitu Jiwu Liu yang menemui Jenderal Yao Han. Di sini ia mengembalikan sebuah pedang yang ternyata itu adalah pedang Hou Han. Ia juga meminta maaf kepada Jenderal Yao Han karena tidak berhasil membunuh pangeran dan membawa kepalanya. Setelah mendengar hal tersebut, Jenderal Yao Han yang sangat kecewa dan marah ini terlihat langsung segera menarik pedangnya untuk menghabisi Jiwu Liu yang dianggapnya sudah tidak berguna ini. Akan tetapi, Jiwu Liu yang mengetahui niat busuk Jenderal Yao Han berbalik untuk mengancamnya dan akan membongkar semua kebusukan dari Jenderal Yao Han ini. Sementara itu di tempat lain, terlihat sang pangeran Meng Yang dan juga temannya yang telah sampai di perbatasan ibu kota. Di sini mereka pun telah ditunggu oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Yao Han. Pada awalnya, sang pangeran dan yang lain mengira jika Jenderal Yao Han menjemput mereka. Namun, ternyata niatan dari Jenderal Yao Han adalah ingin membunuh mereka, dan pertarungan pun terjadi. Saat Jenderal Yao Han menarik pedangnya, di sini Meng Yang menyadari jika pedang tersebut adalah pedang Hou Han yang dibuat oleh ayahnya. Dan sekilas ia pun teringat kembali dengan kejadian di mana ayahnya dulu tewas ditebas oleh Jenderal Hou Han dengan pedang itu. Dengan amarah penuh dendam, Meng Yang pun langsung menyerang Jenderal Yao Han. Akan tetapi karena dirinya tidak begitu menguasai pedangnya, akhirnya pedang itu pun terputus menjadi dua bagian. Ketika terdesak dan jenderal akan membunuhnya, sang pangeran pun langsung melemparkan pedangnya ke arah Jenderal Yao Han. Si Yao Ye pun mencoba untuk menyelamatkan Meng yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi, Jenderal Yao Han berhasil melukai si Yao Ye dengan pedangnya hingga terluka parah. Namun untungnya si Yao Ye dan juga Meng Yang berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Di sini si Yao Ye berpesan kepada Meng Yang agar jangan menyerah, tetap ke tujuan awal yaitu memperbaiki keadaan yang kacau saat ini. Ia juga menambahkan agar Meng Yang tidak lupa dengan teman-temannya yang lain yang telah pergi mendahului mereka. Dan karena luka yang lumayan parah, akhirnya Xiao Ye pun menghembuskan nafas terakhirnya di pundak Meng Yang. Tentu hal tersebut sangatlah membuat Meng Yang bersedih karena semua teman-temannya telah tewas. Sementara itu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, ia pun memutuskan untuk membuang pedangnya karena ia menganggap jika pedangnya sudah tidak berguna lagi. Di sisi lain, sang pangeran telah berhasil tertangkap dan kemudian dibawa ke kerajaan. Ia dipertemukan dengan sang ayah yang terlihat sedang sakit parah. Akan tetapi, di sini Jenderal Yao Han membunuh kaisar di depan mata pangeran. Sang pangeran pun hanya bisa menangis melihat ayahnya tewas. Tak hanya di situ saja, kekejaman Jenderal Yao Han ini berlanjut. Dengan merekayasa pembunuhan ini, seolah-olah adalah ulah dari anaknya sendiri, yaitu pangeran. Di sisi lain, Meng yang kini tengah frustasi sedang berjalan menuju ke Kota Merah. Di tengah perjalanan itu, ia kembali bertemu dengan para pemberontak yang dibunuh dengan sangat kejam. Tiba-tiba dari belakang seseorang menodongnya dengan pedang, dan ternyata orang itu adalah Jiwu Liu. Kemudian Jiwu Liu menjelaskan bahwa yang telah membunuh mereka semua adalah ulah dari Jenderal Yao Han. Kini Jiwu Liu telah sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Jenderal Yao Han. Dan ia kemudian mencoba untuk memberitahukan semuanya kepada Meng Yang.
Setelah mendengar semua penjelasan dari Jiu Liu ini, Meng Yang pun kini telah kembali bersemangat. Ia memutuskan untuk mencari pedangnya yang telah ia buang. Sementara itu di kerajaan, sang pangeran tengah diadili dengan akan dipenggal kepalanya, yang padahal itu hanya fitnah licik dari Jenderal Yao Han. Dengan begitu sombongnya, Jenderal Yao Han kemudian berkata, jika ada satu orang yang berani melanggar dan memberontak kepada kerajaan, ia akan memenggal kepala orang itu. Dan jika ada satu kota yang seperti itu, ia akan memenggal kepala semua orang di kota tersebut. Tiba-tiba dari belakang terlihat seorang pemuda yang datang. Dengan sangat lantang pemuda itu bilang jika ia akan melawan Jenderal Yao Han. Dan pemuda tersebut ternyata adalah Meng Yang. Ia datang tidak sendiri karena ia bersama dengan Jiu Liu yang telah sadar, para pemberontak dan juga orang-orang yang menentang kerajaan, khususnya Jenderal Yao Han. Kini pertarungan besar pun tak bisa dihindarkan lagi. Meng Yang dengan amarahnya langsung mencoba untuk menuju ke tempat Jenderal Yao Han. Sang jenderal yang merasa sedikit ketakutan lalu membawa masuk sang pangeran. Anak buah Jenderal Yao Han yang mencoba untuk menghadang Meng Yang pun berhasil dibantai habis. Meng Yang yang sedikit terluka, darahnya menetes mengenai pedang yang telah patah itu. Dan secara ajaibnya, tiba-tiba pedang itu memanjang dan kembali ke bentuk semula. Ia pun mengamuk dan dengan sangat cepat ia pun menghabisi semua pengikut dari Jenderal Yao Han dengan pedang Cheng Yin. Hingga akhirnya ia pun berhadapan dengan Jenderal Yao Han, orang yang telah membunuh ayahnya dan semua teman-temannya. Pertarungan antara dua pedang terkuat di dunia pun terjadi. Dengan tekad yang begitu kuat, bercampur dengan semangat juang teman-temannya, Meng Yang pun berhasil menusuk Jenderal Yao Han dengan pedangnya, hingga Jenderal Yao Han pun tewas. Kini semua dendam pun akhirnya terbalaskan. Film pun diakhiri dengan sang pangeran yang menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Kini ia pun bertekad untuk mengembalikan keadaan yang adil dan aman untuk semua rakyatnya. Sementara Meng Yang memilih untuk kembali ke Kota Merah. Tamat, dan itulah alur cerita film kali ini.